Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Guntur Angger Putranto, langsung dari kantor Pemda Banyuwangi, akan memandu jalannya diskusi Banyuwangi melawan Corona. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di Banyuwangi, saat ini banyak sekali berita-berita yang tidak benar. Banyak sekali informasi simpang siur tentang kejadian Corona di Banyuwangi. Oleh karena itu, diskusi ini hadir langsung dari 3 tempat yang berbeda sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk adanya social distance. Jadi ada saya dari daerah Ayani, lalu juga ada teman saya Ira Rahmawati. Kak Ira. Hai, selamat sore Om Angger dan juga kawan-kawan semua yang saat ini sedang menyaksikan diskusi kita bersama-sama sore hari ini, Banyuwangi melawan Corona. Nah, kenapa kita harus berdiskusi secara live seperti ini? Ya seperti tadi Om Angger bilang bahwa kita harus membatasi jarak untuk sementara, dan di luar sana juga banyak sekali informasi yang sangat simpang siur terkait tentang Corona. Nah, kenapa kita di Banyuwangi? Mungkin ini bisa jadi salah satu informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas tanpa harus bertatap muka, ya Om Angger ya? Iya, benar. Nah, Iya. untuk menjawab bagaimana sebenarnya informasi yang benar, lalu apa saja yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sore hari ini Kak Ira kita sudah kedatangan narasumber yang juga sedang berada di rumahnya di Kebalenan. Silakan Ibu Dini untuk menyapa. Ya. Halo, Mbak Dini. Halo, selamat. Halo, sore. Sore ya, sore ya. Apa ya? Afternoon. Mbak Dini sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Deg-degan juga lebih. Agak-agak khawatir. Nah, kalau kita mungkin juga yang saat ini lagi melihat kita live hari ini, mungkin kita bisa flashback ya kalau virus corona ini sudah muncul di Wuhan, Cina itu sejak akhir tahun 2019. Dan ternyata sampai di Indonesia itu per awal Maret 2020. Jadi per tanggal 2 Maret 2020 ditemukan pasien positif 1 dan 2 yang terconnecting dengan salah satu pasien positif asal Jepang. Dan ternyata bertambah dan hingga hari ini ada sekitar 130-an. Ada 134 warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona, tapi berita baiknya adalah 8 orang dinyatakan sembuh dan 5 orang ini meninggal dunia. Nah, Mbak Dini, Banyuwangi nih, apa kabar? Ya, mungkin bisa disampaikan Mbak Dini, di Banyuwangi sudah berapa orang yang ODR, berapa yang ODP? Apakah juga sudah ada yang orang dengan resiko? Sebenarnya ini gini Mbak Dini, ada yang bilang katanya kemarin ada di mana namanya di Celuring, ada di Kerilan, di Pakis. Nah, mungkin dari Pemda sendiri sudah punya data yang pasti berapa sih Mbak jumlahnya? Apakah benar sudah ada yang positif? Silakan Mbak Dini. Jadi saya kemarin kan kita ngerujuk ke datanya dari Dinas Kesehatan aja ya. Jadi per 2 hari lalu kalau di Banyuwangi sendiri sih orang dalam resiko itu sudah ada 271. Orang yang dimasukkan orang dalam resiko itu adalah orang yang mengalami gejala yang hampir sama dengan gejala awal sama orang yang terkena positif corona itu. Jadi misalkan dia kayak badannya demam, terus batuk, flu. Jadi mereka kadang yang khawatir dengan gejala semacam itu, mereka datang ke fasilitas kesehatan. Itu sudah ada 271 yang yang dibilang dengan orang dalam resiko. Orang dalam resiko ini termasuk dalam orang yang dalam pemantauannya sama Dinkes gitu. Sementara kalau untuk orang yang dalam pemantauan itu sudah ada 3 orang. Kalau untuk Banyuwangi sendiri. Jadi kalau orang yang dalam pemantauan itu biasanya 1 orang yang habis pulang bepergian dari negara yang terjangkiti virus corona ini atau mungkin orang yang kontak dengan orang yang terinfeksi. Kalau di Banyuwangi sampai saat ini baru ada 3. Oke. Dan 3 itu berarti bukan berarti 3 itu positif ya Mbak ya? Enggak, dia cuma tanda tanda demam tapi tidak mengarah ke COVID-19, itu orang dalam pemantauan.
Oh, Jadi sementara itu yang kayak dulu kita ada yang kasus pulang dari Singapura kemarin itu. oke. Jadi tapi kalau seandainya ini semoga aja sih Mbak, semoga tidak ada yang terkena ya. Semoga tidak ada terkena di Banyuwangi. Tapi kalau seandainya ini ada, nanti kita tesnya ke Jakarta atau ke Surabaya, Mbak? Karena semua kalau hasil lab itu kan ke ini. Jadi orang pun, jadi kalau untuk daerah ya, ini yang kemarin ngerujuk dari Dinas Kesehatan juga. Jadi mereka kalau udah ngalamin gejala batuk, demam, terus kayak ada sesak napas gitu, itu terus habis itu mereka biasanya kan di foto toraks gitu ya, paru-parunya. Jadi paru-parunya akan difoto sama dokter. Itu juga rumah sakit sini sih sudah bisa jalanin itu gitu. Jadi kalau ternyata infeksi di paru-parunya tidak terdapat infeksi, jadi bisa dikatakan mereka bukan pasien positif corona. Kalau mereka ternyata ada diinfeksi, biasanya diambil swab ya. Jadi kayak cairan atau apa gitu ya. Diambil swabnya untuk dikirim ke Jakarta untuk diteliti lebih lanjut ke lab gitu. Dan semoga nggak ada ya Mbak Din? Enggak, moga-moga aja nggak ada. Semoga nggak ada. Biar nggak ada itu kan sekarang sudah ada panduannya. Iya. Nah, penegasan aja Mbak Dini, penegasan mungkin berarti sampai saat ini tidak ada pasien positif corona di Banyuwangi. Sama sekali sampai sekarang belum ada. Tadi siang saya juga konfirmasi ke Dokter Rio 2 jam lalu, sama sekali belum ada. Oke, jadi sudah dipastikan buat ya. Penambahan ODP pun juga belum ada ya. Pasien ODP sampai sekarang juga belum ada. Jadi masih tidak. Jadi masih tidak ada yang terdeteksi. Belum ada dan tidak ya. Ya, semoga tidak ada, Om. Ya. Nah, kita positif tidak ada. Iya. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi juga sudah mengeluarkan 17 kalau nggak salah, 17 rangkaian strategis untuk mencegah penyebaran virus corona saat ini. Nah, mungkin Mbak Dini bisa menyampaikan 17 rangka itu. Ya. Jadi sebenarnya dari 17, jadi Pak Bub itu kan sudah ngeluarin surat edaran terkait penanganan pencegahan corona yang dituangkan dalam surat edaran. Dan surat edaran itu ada banyak kok, nggak sekedar ada 22 item cara pencegahan itu dibagi menjadi 4 sektor ya. Jadi di sektor pariwisata kita seperti apa, di sektor pendidikan kita seperti apa, di sektor kesehatan seperti apa, dan di sektor pelayanan publik seperti apa. Jadi kita bagi yang itu semua tertuang dalam 22 item itu. Contohnya nih ya, kalau di sektor pendidikan, contohnya kemarin kayak kita mengembalikan aktivitas sekolah ke rumah. Jadi bukan libur ya. Bukan libur, tapi bukan sekolah libur. Okay. Mengalihkan aktivitas sekolah ke rumah masing-masing seperti itu. Tetap belajar di rumah. Contohnya di sektor pendidikan, tetap belajar di rumah. Contohnya itu sih. Mbak, tapi ini sederhananya nih, banyak yang tanya, kira-kira sekarang kan libur nih sekolah, aku masih bisa ngurus KTP nggak? Aku masih bisa ngurusin ini nggak, itu nggak? Itu seperti apa Mbak? Penjelasan, mungkin bisa ngasih penjelasan gitu ke masyarakat. Jadi kalau untuk layanan publik sebenarnya kita masih buka semua, bahkan Mall PP juga buka. Cuman sekarang kalau kita ke Mall PP, kita ada semacam kayak prosedurnya ya. Jadi orang yang datang ditermalkan. Jadi kalau suhu tubuhnya kalau suhu tubuhnya sudah dikatakan tinggi, mereka disarankan untuk tidak masuk ke ruangan Mall PP seperti itu. Terus setiap pengunjung yang masuk juga pakai hand sanitizer. Jadi itu sebagai langkah sudah banyak langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemda Banyuwangi ya Mbak Dini ya. Khususnya ke tempat-tempat yang banyak didatengin orang gitu kan. Sebenarnya masyarakat itu juga, maksud saya gini ya, kalau ke Mall PP pun kalau bisa tuh mungkin karena juga terbatas tempat dan sebagainya. Kalau bisa antar warga itu saling menjaga diri, paling enggak kan 1 meter gitu. Oke. Jadi dia bisa jaga diri sendiri ya Mbak ya, kalau ngerasa dia sakit. Harusnya kan kita juga jaga diri kita masing-masing kayak gitu. Jadi kalau sakit ya nggak usah ngurus dulu deh, kan bisa ditangguhkan. Orang pajak aja sekarang kan molor 1 bulan kan batas pembayaran ini. Jadi maksudnya kita
udah ini sementara kita cooling down dulu, hibernasi gitu jaga ya. diri, jaga jarak. Itulah yang terjadi saat ini ya. Jadi kita juga ini saat ini diskusi bersama live dari 3 tempat yang berbeda untuk sama-sama menjaga jarak sebenarnya. Nah, untuk para pemirsa sekalian juga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya yang mungkin bisa dijawab oleh Mbak Dini mungkin. Informasi-informasi bisa langsung dituliskan di kolom chatnya YouTube kami sekarang. Seperti itu. Iya, mungkin bisa langsung komen di chat YouTube atau mungkin tahu Instagram kami berdua, silakan nge-DM atau silakan WhatsApp juga nggak apa-apa ya Om Angger ya. dan mungkin ini bukan kali pertama kita akan melakukan, bukan yang pertama dan bukan pula yang jadi terakhir untuk diskusi kita hari ini, bahwa kita ingin memberikan informasi corona kepada masyarakat yang bisa diakses secara umum. Nah, Mbak Dini, kita semua tahu nih Banyuwangi ini kan terkenal wisatanya nih, terkenal banget. Banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi, banyak pasar-pasar kuliner yang itu dulu ini dalam setiap malam selalu ada. Nah, saat ini setelah virus corona menjadi wabah nasional, pihak Pemkab untuk sementara menutup, Mbak Dini. Namun mungkin maaf sebelum dijawab oleh Mbak Dini ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Kak Ira. Oke, silakan Om Angger. Ini ada Bu Agustin Erikson, ini tanya nih dia nih ya. Salam, saya mau ke Jakarta lusa by flight. Jadi Bu Erikson ini akan terbang naik pesawat. Apa yang masih disiapkan untuk senjata perlindungan? Ya mungkin seperti yang sudah disebarkan ya. Yang pertama masker mungkin ya. Lalu di bandara juga sudah disiapkan hand sanitizer sudah ada. Kemarin juga didesinfektan kan, bandara juga kan? Iya. Ya, bandara Banyuwangi juga sudah didesinfektan. Tapi memang kalau misalnya bisa ditunda ya ditunda dulu. Tapi kalau misalnya tidak ditunda ya pastikan sama fit ya Mbak Dini ya. Pastikan fit. Satu harus fit. Pastikan banyak-banyakin inilah cuci tangan dulu. Cuci tangan. Kalau bisa, nggak ucek-ucek muka dulu sementara. Dan kalau bisa perkuat tubuh dengan beli vitamin di apotek Moya ya Mbak Dini ya. Tapi ini penting loh. Ini penting loh di apotek. Mbak Dini, tapi penerbangan masih dibuka ya? Masih jalan. Penerbangan masih jalan. Cuman untuk sementara tempat wisata ditutup ya Mbak? Tempat wisata kita tutup karena kan tempat wisata kan sebenarnya gini, kalau diliburkan tempat wisata tetap jalan terus, orang kan akan juga malah ke sana juga. Jadi kita itu pencegahannya berlapis. Jadi orang libur mau kemana lagi, sekarang tempat wisata juga udah ditutup. Nah betul, kecuali ngurus KTP ke mall pelayanan publik ya, mallnya yang dibuka. Oke. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak Ira. Oh, banyak juga yang tanya ya Om? Iya ini. Ini ada tanya lagi dari Ibu Maria Dianita. Tanya, kalau ada yang merasa sakit seperti gejala-gejala COVID, apa yang harus dilakukan kalau di Banyuwangi? Mungkin bisa disampaikan Mbak Dini, adakah call center atau siapa yang harus dirujuk pertama kali saat dirinya merasa ada gejala COVID? Karena kan tidak disarankan untuk tidak berangkat sendiri tapi dijemput oleh ambulan. Silakan Mbak Dini. Kalau yang pertama kepepet itu langsung telepon aja call center 112 karena di sana sudah ada tenaga kesehatan yang siap bantu ya, minimal ngasih informasi dulu gitu. Terus kalau misalkan dari 112 bisa langsung juga ke puskesmas terdekat ya Mbak ya, ke puskesmas terdekat. Ya, atau klinik terdekat. Nah, karena kemarin gimana Mbak? Karena kemarin juga Dinas Kesehatan sudah turun ke klinik dan ke puskesmas bahwa memang harus siap untuk menerima itu dulu. Mereka yang ada laporan kayak ngalamin gejala-gejala yang COVID sebenarnya. Iya. Nah, gejala-gejala dan juga dia punya riwayat ya Mbak ya, seperti pulang dari luar negeri atau dari daerah. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Om Karena Angger? kan sebenarnya juga kalau kita dari protokolnya ini pemerintah pusat kan
orang yang keluar negeri setelah pulang tuh kalau memang dia belum ada gejala kan dianjurkan untuk self isolated kan ya. Jadi mengisolasi dirinya sendiri kayak gitu. Iya. Mbak, ini juga sempat Mbak, karena aku ini penggemar media sosial, jadi ada yang sempat bilang, nanti ini Ketapang ditutup loh, gini ditutup loh. Sampai hari ini masih belum ada kan Mbak ya? Belum. Oh belum. Jadi belum kan? Ya, kita buat belum. Nah, kalau seandainya yang bilang tanggal 25 nanti pelabuhan Ketapang ditutup, itu ditutup bukan karena corona, tapi karena nyepi. Ya, karena nyepi. Oke. Om Manggar, ada pertanyaan lain kah di sana? Oke, ini kita tidak bisa lama karena terbatas durasi juga karena mau ada siaran langsung dari Jakarta. Kak, mungkin langsung cepat saja ya. Ada beberapa pertanyaan berikutnya ini Kak Ira. Oke, silakan Om Manggar. 10 menit lagi kita nih. Ini pertanyaan berikutnya dari Diki Agung Prasetyo. Dia tanya, selain rumah sakit, apa di UPTD di Banyuwangi juga melayani pemeriksaan untuk masalah corona ini? Kalau seperti di Wongsorejo, Galean, dan sekitarnya, kan jauh dari rumah sakit, apakah mau tidak mau harus ke rumah sakit di Banyuwangi? Ini seperti dijelaskan Mbak Dini tadi ya, bisa menghubungin puskesmas terdekat dulu, karena puskesmas juga sudah diberi informasi-informasi dan soal corona. Kalau memang benar bisa langsung dilanjutkan ke rumah sakit RSUD ya. Atau mungkin kalau seandainya pihak kelurahan, pihak dia susah ke puskesmas, mungkin bisa lapor ke Pak RT, Pak Kadus, Pak Kepala Desa. Ya, gitu. Betul. Nanti bisa dikoordinasikan. Karena kan di setiap kecamatan sekarang juga ada satgas kan. Jadi, ini penting Mbak Dini, monggo. Jadi setiap kecamatan itu sudah ada satgas terkait penanganan ini virus corona. Jadi selain ada petugas puskesmas, petugas desa itu, petugas kecamatan pasti kan sudah juga ada dikasih ini ya, sudah dikasih semacam wawasan bahwa menanganin orang dengan gejala semacam ini seperti apa. Jadi bisa lewat ke puskesmas ataupun bisa lewat langsung ke kecamatan, lapor ke kecamatan terdekat. Oke, baik. Oke, Kak Ira, mungkin untuk hari pertama diskusi online kita mungkin seperti itu dulu ya, karena ini sudah ada permintaan dari Jakarta untuk masuk, mau ada yang disampaikan oleh juru bicara COVID-19 ini, Kak Ira. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Jadi sampai saat ini tidak ada warga Banyuwangi satupun yang positif corona. Lalu yang kedua, bandara sama pelabuhan tidak ditutup. Lalu ada call center 112 yang bisa digunakan bila terjadi sesuatu. Bisa hubungi Satgas Kecamatan juga, bisa hubungi puskesmas terdekat juga. Seperti itu ya, Mbak Dini ya. Oke, baik. Mbak Dini, makasih ya Mbak Dini, sehat-sehat. Terima kasih Mbak Dini, sehat selalu. Kita tidak bisa salaman, kita begini saja. Kita begini aja. Jaga jarak sosial ya, yang paling penting tuh ya. Jaga jarak sosial. Minimal satu kerja dari rumah, sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Ya. Bukan liburan, bukan liburan. Biar bahagia. Oke, dan buat seluruh masyarakat Banyuwangi, semoga dengan informasi yang kita bagi pada hari ini bisa memberikan wawasan apa yang terjadi di Banyuwangi hari ini. Masih aman-aman saja. Dan semoga masyarakat Banyuwangi saling mendukung, saling mensupport, saling memberikan empati kepada masyarakat lain, daerah lain, dan mari kita bersama-sama melawan corona. Banyuwangi lawan corona. Saya Angger. Banyuwangi gotong royong lawan corona. Oke, Banyuwangi gotong royong lawan corona. Saya Ira dan Angger, mohon pamit. Dadah. Salam.